Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan bersama-sama melaksanakan kebaktian rumah tangga yang akan dipimpin oleh Bapak Vikaris Rudolfo Damanik SSI selaku pelayan firman. Dan pada saat ini kita bersama-sama melaksanakan kebaktian rumah tangga secara digital. Kepada kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita masuk di dalam ibadah, mari kepada kita semua diberikan kesempatan untuk mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, kita akan masuk di dalam kebaktian rumah tangga dengan mengawali kebaktian rumah tangga dan bernyanyi dari Kidung Jemaat 426. Mari Ibu dan Bapak Saudara sekalian, kita membuka bacaan firman Tuhan dari surat 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Dalam kebaktian rumah tangga secara digital ini kita akan mendasari firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Jika sudah kita persiapkan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Allah yang kami kenal perantara Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah bangkit itu. Dan utamanya ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Secara khusus kami selalu dikuatkan, selalu dibimbing dan diteguhkan oleh perantara Roh Kudus. Kami tak henti-hentinya ya Allah mengucap syukur dalam berbagai pergumulan, dalam berbagai masalah yang terus menghimpit kehidupan kami secara pribadi, lepas pribadi, keluarga, berjemaat, bahkan berbangsa negara ini ya Allah. Baik COVID-19, baik kebutuhan hidup, dan ada berbagai hal yang selalu kami bawa dalam pokok-pokok doa ya Allah. Kiranya ya Allah, kami tetap memiliki iman, kami tetap percaya Engkau adalah Allah yang bangkit. Maka dari itu ya Allah, kami juga rindu mendengarkan, kami rindu membaca firman Tuhan, dan yang paling utama dari sana kami dapat melepas dahaga melalui air firman yang Tuhan curahkan. Kiranya Tuhan pakai hamba-Mu dalam berbagai keterbatasannya. Setiap media digital yang kami pakai pribadi lepas pribadi untuk menjadi sumber kebenaran, dan dari sana firman Tuhan dapat meneguhkan kami pribadi lepas pribadi, agar kami tetap menjadi orang yang terus mengasihi sesama, agar kami tidak berdiam diri dalam berbagai pergumulan yang sedang terjadi. Inilah doa dan harapan kami yang kami
bawakan dan kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang bangkit itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita dalam kebaktian rumah tangga ini memiliki tema renungan, yakni dipelihara Tuhan, bukan berdiam diri. Dipelihara Tuhan bukan untuk berdiam diri. Pembatasan sosial berskala besar ini tidak membuat kita terbatas untuk memaknai, untuk kemudian bersama-sama melakukan kebaktian rumah tangga. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, secara digital kita akan membaca ayat Alkitab dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9 secara bersama-sama. Nanti Bapak Ibu secara khusus dapat membacanya di dalam hati atau melihat teks baik dari Alkitab maupun dari layar yang akan ditampilkan. Di sana terdapat ayat Alkitab. Kita akan bersama-sama membacanya selaku umat percaya di GKP Jemaat Jati Asih. Bapak sekalian, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pengharapan Iman dan Kasih. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagi yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Itu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemuliaan imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemuliaannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang tidak hanya membaca firman Tuhan, merenungkannya, namun yang paling utama melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, berbicara dipelihara Tuhan bukan untuk berdiam diri. Nah, Bapak sekalian, ini menjadi judul perenungan kita dalam kebaktian rumah tangga. Dipelihara Tuhan bukan untuk berdiam diri. Nah, tentu kita mengetahui saat ini sedang ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kok saat ini kita diingatkan kalau sudah dipelihara Tuhan jangan berdiam diri. Maksudnya apa? Nah, kita akan bersama-sama merenungkannya dalam terang surat 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Nah, berbicara dasar firman Tuhan pada saat ini kita melihat di mana penulis surat 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9 menuliskan bahwa ada pengingatan
bahwa ada semangat yang ingin dikobarkan kembali. Secara khusus Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu penulisan surat 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9 ini di antara tahun 63 dan tahun 64 Masehi. Di tahun 63 dan 64 Masehi, sang penulis surat, yakni Rasul Petrus, menuliskan suratnya ditujukan kepada orang-orang Kristen yang berada secara khusus di Asia Kecil. Mereka semua diingatkan kembali. Mereka semua diajak kembali untuk tidak berdiam diri, untuk terus mengingat kebaikan Allah. Tidak hanya kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil yang dituliskan oleh penulis surat 1 Petrus, kita saat ini GKP Jemaat Jati Asih pun diingatkan untuk terus mengingat diri kita ini dipelihara oleh Tuhan, namun tidak untuk berdiam diri. Respon yang kita berikan kepada sesama juga itu adalah undangan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara pengingatan oleh Rasul Petrus, kita baca tadi di ayat 3 sampai ke 4. Ia mengajak jemaat. Sang Rasul Petrus ingin setiap umat menyadari bahwa keselamatan, bahwa hidup kekal sudah Allah berikan oleh perantara Tuhan kita Yesus Kristus. Dirinya sendiri mengorbankan untuk disalib, mati, namun ia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, Bapak sekalian, di ayat 3 sampai ke 4 inilah momen di mana Rasul Petrus mengingatkan ada karya Allah yang dikerjakan secara nyata. Ia Tuhan yang tidak berdiam diri. Dia Allah yang selalu berkarya, selalu rindu untuk meneguhkan setiap umat yang percaya kepadanya. Nah, Bapak sekalian, selain itu Rasul Petrus juga mengingatkan Allah memelihara siapapun umat percaya. Dan secara khusus di ayat kelima dikatakan, Bapak sekalian, Allah memelihara mereka di saat mereka terus menjalankan iman sampai pada akhir zaman. Nah, di ayat kelima itu dikatakan Allah memelihara melalui kekuatannya, melalui kebaikannya, dan itu khususnya harus diimani. Sekalipun ada berbagai pergumulan, sekalipun ada berbagai hal yang tidak terpenuhi dalam kehidupan kita, secara khusus nyata pembatasan sosial berskala besar ini akibat COVID-19, banyak di antara kita yang terbatas baik melakukan aktivitas sosial maupun mungkin bekerja, mungkin juga ada yang dirumahkan, bukan bekerja di rumah namun dirumahkan, membuat siapapun yang mengalami saat ini dalam kondisi yang harus tetap berpengharapan, dalam kondisi tetap mengimani, tidak berputus asa. Oh, mereka sekalipun dalam status yang tidak jelas atau paling utama ketidakjelasan dalam hal pemberian tunjangan atau gaji, mereka tidak setengah, mereka tidak depending, tapi mungkin tidak menerima. Nah, Bapak sekalian, dalam PSBB ini siapapun, baik mereka yang berusaha melalui perdagangan, melalui bekerja di instansi pemerintah maupun swasta, mengalami berbagai keterbatasan. Lalu bagaimana dapat merasakan peliharaan kekuatan Allah? Bagaimana merasakan kebaikan Allah sehingga saya, sehingga keluarga, sehingga jemaat
dapat melakukan kasih kepada sesama, tidak berdiam diri. Bagaimana seperti itu Bapak sekalian? Ini kira-kira yang kita pikirkan ketika kita membicarakan judul renungan dalam kebaktian rumah tangga ini. Dipelihara Tuhan bukan untuk berdiam diri. Nah Bapak sekalian, secara khusus tadi di ayat kelima juga dikatakan Allah memelihara. Nah ini menjadi pengingat bagi siapapun kita untuk tetap menyadari kebaikan Allah itu dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan berjemaat, berbangsa dan bernegara, dan aktivitas apa yang harus dikerjakan. Kalau tadi 1 Petrus 1 ayat 5 dikatakan Allah memelihara, itu kita diajak untuk tidak berdiam diri. Ya Bapak sekalian, bisa melakukannya, tidak harus melakukan kontak fisik sekalipun sedang ada pembatasan, sekalipun sebagai umat harus melalui himbauan melakukan jarak kepada siapapun. Tapi bisa kita lakukan secara multimedia, seperti saat ini kita melakukan penguatan. Kita tetap mencoba merespon berkat Tuhan dengan rasa syukur, dengan berbakti. Tadi secara khusus disampaikan, diajak melalui stimulus dengan membaca bersama ayat Alkitab dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9 tentu membuat kita rindu. Tentu kita berharap COVID-19 ini lekas berlalu sehingga kita dapat kembali bergereja, kita dapat bersekutu dengan Tuhan dan sesama manusia. Ini Bapak Ibu sekalian, kita yang sudah dipelihara oleh Allah, kalaupun ada berbagai keterbatasan, tidak membuat kita berdiam diri. Nah Bapak sekalian, tadi dalam 1 Petrus 1 ayat kelima, 1 Petrus 1 ayat 5 dikatakan di bagian akhirnya, telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Loh, kok tiba-tiba Rasul Petrus berbicara eskatologi, berbicara akhir zaman? Loh, kalau akhir zaman kan dalam bahasa atau pemaknaan kita saat ini kiamat. Tentu itu betul. Namun Bapak sekalian, kalau kita melihat ada kata sampai pada akhir zaman itu dalam bahasa Yunaninya adalah kairo. Bahasa Yunaninya akhir zaman atau kairo itu Bapak sekalian berbicara in the last time. Ada kata waktu, ada kata time. Tadi kairo itu Bapak sekalian memiliki pemaknaan. Apa pemaknaan dari akhir zaman itu? Nah, dalam bahasa Yunaninya tadi kairo Bapak sekalian mengingatkan di sana ada fitting the season, atau ada masa di mana kita memiliki kepastian, kita memiliki kejelasan. Nah itu kairo dalam bahasa Yunaninya pada akhir zaman, 1 Petrus 1 ayat 5. Dan itu juga berbicara Bapak Ibu Saudara sekalian, kairo dalam bahasa Yunaninya itu adalah opportunity. Opportunity itu Bapak sekalian mengingatkan ada keuntungan, ada kejelasan, sekalipun berbagai pergumulan, sekalipun melalui pembatasan sosial berskala besar ini, kita tetap mengimani pada akhirnya ada keuntungan, ada kepastian. Tadi kairo, fitting the season, ada suasana yang penuh kepastian dan berbicara ada keuntungan. Nah Bapak sekalian, 1 Petrus 1 ayat 5 ini juga secara paralel kita dapat lihat dan imani dalam khususnya surat Filipi. Dalam surat Filipi Bapak sekalian, Filipi 1 ayat 21,
hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 1 Petrus 1 ayat 5 ini memiliki terang yang secara paralel dapat kita maknai di dalam surat Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21 tadi kata kairo, kata fitting the season atau ada opportunity itu kita maknai dalam Filipi 1 ayat 21. Apa itu? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini Bapak sekalian surat 1 Petrus 1 ayat 5. Pada akhir zaman, kenapa disebut keuntungan? Karena tadi kita memiliki hidup di dalam Kristus. Nah, ini yang menjadi pengingatan kepada kita. Kok kita dapat memiliki kairo tadi, akhir zaman, pengharapan akhir zaman itu. Ya, kita terus memaknainya dengan semangat Paskah, dengan semangat Allah yang sudah bangkit itu, Allah yang tidak hanya disiksa mati, namun juga Allah yang bangkit. Ia tidak sebatas Allah yang membimbing bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, namun Dia Allah yang juga membimbing kita melalui jalan penuh kesesakan, karena Ia sudah melaluinya di Kalvari. Nah, Bapak sekalian, kita diajak dipelihara Tuhan bukan untuk berdiam diri. Nah, kita tetap mematuhi, kita tetap mengikuti PSBB, namun tidak berarti membuat kita berhenti untuk memberitakan kabar kebaikan Allah. Bisa melalui media sosial, bisa bertanya melalui telepon seluler dengan bertanya apa kabarmu, terus menceritakan hal baik dalam kehidupan secara pribadi. Kita bagikan Shalom Elohim, kabar Allah, kabar damai sejahtera Allah itu bagi sesama yang mungkin dalam ketakutan. Seperti ibadah hari Minggu lalu kita melakukan, kita sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, yang mengubahkan ketakutan menjadi sukacita. Kita maknai dalam Minggu Paskah kedua ini, Allah yang bangkit itu membuat kita mengalami perjumpaan. Dari perjumpaan itu Ia mengubah ketakutan kita menjadi sukacita. Kesukacitaan yang kita rasakan itu menjadi tanda bahwa Allah memelihara hidup kita, dan Allah yang sama itu rindu untuk kita bergerak, untuk kita tidak berdiam diri. Selamat menjadi berkat, selamat terus dipakai Allah menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sambil bersaat teduh, kita juga akan membawa setiap pokok-pokok doa di dalam doa syafaat, dan nanti kita secara bersama, secara media digital ini mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang telah bangkit melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus, dan Allah yang selalu memelihara kehidupan kami oleh kekuatan Roh Kudus. Kami kembali diingatkan di dalam surat 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9 bahwa Engkau Allah yang Maha Kasih itu adalah Allah yang bangkit, dan Engkaulah Allah yang rindu untuk selalu memberkati kami. Dan dari kasih yang Engkau nyatakan itu, kami mau terus memaknai secara pribadi, secara keluarga, berjemaat, berbangsa dan bernegara bahwa Engkau Allah yang selalu memelihara,
Allah yang selalu menjaga kami pribadi lepas pribadi ya Allah. Ya Allah, di dalam pokok-pokok doa syafaat kami selaku umat percaya di GKP Jemaat Jati Asih membawa dan mendukung dalam doa untuk pribadi lepas pribadi yang sedang mengalami sakit ya Allah. Kami mendukung dalam doa untuk Bapak Jahotler Nadeak, untuk Bapak Cassandra Daniel Sianturi, untuk orang tua terkasih Bung Tambunan ya Allah, Engkau berkati kiranya melalui obat-obatan, kiranya melalui perhatian keluarga dan istirahat yang cukup, kemudian menghadirkan kesehatan bagi mereka pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa Allah yang maha baik, sang pemilik kehidupan bagi pribadi lepas pribadi dalam proses pemulihan, untuk Bapak Richard Manulang, untuk Bapak M. Sianturi, untuk Ibu Yanti Isnawati, Saudari Klanta Dona Bella Sianturi, ya Allah Engkau berkati mereka secara pribadi lepas pribadi dan khususnya keluarga untuk tidak kehilangan iman percaya bahwa Engkau adalah Allah sang pemilik kehidupan yang akan menghadirkan dan terus memberkati setiap umat yang percaya kepadanya. Allah yang maha baik, kami juga mendukung dalam doa untuk keluarga-keluarga baik secara anggota jemaat maupun setiap orang yang beribadah di GKP Jati Asih. Secara khusus kami mendukung dalam doa untuk keluarga Ibu Sylvia Elena Aipasa dan keluarga Bapak Sudibyo Karyadi ya Allah. Engkau pakai mereka pribadi lepas pribadi, anggota keluarganya, dan Tuhan jaga selalu ya Tuhan, lebih dalam kesehatan, dalam kesukacitaan, dan utamanya dalam persekutuan di GKP Jemaat Jati Asih ya Allah. Engkau pakai mereka pribadi lepas pribadi. Allah yang maha baik, kami juga mau terus berharap pemeliharaan Tuhan dapat kami rasakan, dapat kami maknai, dan utamanya tidak membuat kami berdiam diri. Secara khusus kami mendukung dalam doa untuk majelis jemaat, setiap penatua di dalamnya, termasuk Ibu Pendeta Adolfina. Kami mendukung dalam doa ya Allah, sekalipun sedang ada COVID-19, kiranya Tuhan tidak membatasi baik pribadi lepas pribadi dari apapun juga ya Tuhan, kiranya mereka dapat melayani dan utamanya direspon dan didukung oleh setiap anggota jemaat, baik mereka dalam pengawas perbendaraan jemaat, mereka yang di komisi pembantu setempat TK Kristen Pasundan Jati Asih ya Allah. Kami juga berdoa untuk setiap komisi baik kategorial maupun non kategorial ya Allah. Kau berkati mereka secara pribadi lepas pribadi, dan setiap anggota jemaat ya Allah dapat merespon juga berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka secara pribadi lepas pribadi, baik dengan hidup yang seturut dengan firman Tuhan dan utamanya mewujud nyatakan dalam wujud persembahan ya Allah, agar dari sana nama Tuhan saja yang dimuliakan melalui tangan-tangan, melalui Bapak Ibu Penatua di GKP Jemaat Jati Asih. Allah yang maha baik, kami juga mendukung dalam doa untuk pemerintahan, untuk bangsa dan negara Indonesia ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sekalipun sedang ada PSBB, sekalipun mungkin kami bekerja dari rumah atau bahkan dirumahkan ya Allah. Kiranya kami tahu hanya Engkau sumber pengharapan, hanya Engkau yang akan selalu menjaga dan memberkati kami. Ya Allah yang maha baik, dalam perdagangan juga kiranya Engkau berkati semangat agar setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami jual kemudian mendatangkan sukacita melalui keuntungan ya Allah, melalui aktivitas, melalui hal-hal yang Tuhan berikan dalam keluarga kami pribadi lepas pribadi. Allah yang maha baik, kami juga mendukung dalam doa untuk pribadi lepas pribadi yang merindukan pekerjaan, merindukan partner kehidupan, merindukan keturunan, dan merindukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami ya Allah. Kiranya bagi kami yang merindukan
jamahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mungkin ada yang sedang berkonflik, kiranya Tuhan damaikan. Ya Allah yang maha baik, selaku umat percaya kami juga berdoa, bangsa Indonesia baik di Jati Asih maupun dimanapun Tuhan tempatkan keluarga pribadi lepas pribadi, ya Allah, dijauhkan dari bencana alam. Ya Allah yang maha baik, dengarkan doa kami secara pribadi di dalam hati kami. Kami percaya Engkau akan mendengarkan dan utamanya memberikan peneguhan bagi kami, karena kami tahu ya Allah, rancangan kami tidak sebaik rancangan Engkau Allah yang maha baik. Maka dari itu kami mau beriman dan memiliki pengharapan kepada Engkau, Allah yang memelihara kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan Tuhan, kami tahu doa ini jauh daripada sempurna. Kami mau menyempurnakan seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya yang terambil dalam kitab Roma pasal 12 ayatnya yang pertama, yang berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Sambil kita memberikan persembahan, kita diiringi dari pelengkap Kidung Jemaat. Ibadah sejati, kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari, kita membawa persembahan doa, kita bersatu hati di dalam doa. Kembali kami naikkan syukur kami, Allah Bapa. Kami naikkan syukur kami dalam kebaktian rumah tangga melalui persembahan yang kami himpun bersama. Kiranya persembahan yang kami himpun bersama ini ya Bapa boleh mendatangkan berkat bagi sesama, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Allah Bapa untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan percayakan, mana kami jemaat GKP Jati Asih telah menghimpun persembahan bersama-sama. Biarlah Bapa Engkau saja yang boleh menguduskan persembahan kami ini, agar persembahan kami ini ya Allah Bapa boleh dapat terpakai dengan baik untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Allah Bapa, inilah ungkapan syukur kami pada malam hari ini. Ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus saja kami berdoa mengucap syukur dan berseru kepadamu. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara sekalian, seperti nyanyian yang kita nyanyikan dalam pelengkap Kidung Jemaat 264, ibadah yang sejati ialah kasihilah sesamamu. Nah maka dari itu kita yang sudah dipelihara oleh Allah
tidak untuk berdiam diri. Maka dari itu, arahkanlah hati dan pikiran kita untuk memohon dan menerima berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi hati kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita selalu merasakan berlimpah-limpah pengharapan dan berlimpah-limpah iman kepada Tuhan. Amin.